orang suci punya masa lalu dan pendosa punya masa depan. Kalimat yang sangat masyhur di kalangan para santri, di kalangan para kaum muslimin, yang dimana ada yang dakwahnya di terminal, ada yang dakwahnya di lokalisasi, ada yang dakwahnya di kafe-kafe, masuk ke ranah lini-lini yang dimana itu adalah kaum saudara kita, kaum muslimin muslimat, untuk diselamatkan, untuk hidayah. Nah, sekarang ini yang menjadi repot, ada sebuah kelompok yang dimana kelompok itu lebih suka duduk satu majelis bersama orang kafir, yang lebih suka menghadiri kegiatan-kegiatan orang kafir non seagamanya, tapi lebih benci dengan saudara semuslimnya yang berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda torekoh, bahkan yang belum memakai jilbab. Dia suka masuk gereja-gereja, didakwah di gereja. Beliau suka bersinergi dengan agama-agama lain, tapi mereka alergi dengan kaum muslimin seakidah dengan kita. Karena banyak sekali orang yang mengaku bertobat, ketika sudah dirinya merasa bertobat, ternyata ketika ada orang yang belum baik di mata mereka, di hatinya seperti ini. No, orang ini ahli maksiat, orang ini tidak nutup aurat, orang ini mesti neraka. Loh, ini yang di hati kita ini justru ini adalah yang dilaknat oleh Allah. Belum tentu yang kita merasa baik ini, merasa pakai gamis ini, pakai sorban ini, pakai jilbab ini dijamin surganya oleh Allah. Kita jangan pede dulu, gini apa enggak? Makanya kita tidak boleh gampang untuk mengkafirkan orang, gampang menyebut orang itu buruk, tidak boleh. Karena akidah itu ada di hati. Nah, ini mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah untuk memperbaiki hati kita. Belum tentu yang perilaku kita ini baik, setiap hari mau sholat di masjid, setiap bulan Ramadan berpuasa, itu tidak mendustai agama Allah. Ngerti pura? Wong sing ngapusi mengatasnamakan agama Islam. Nah, wong kadzab yukadzibu niku kadzab, dusta bidin di atas agamanya. Oh, mesti. Ternyata Allah sudah mengingatkan, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ngerti ndak orang yang berdusta di atas agamanya? Napa tulisannya? Orang yang berdusta di atas agamanya, dia dusta dengan sholatnya, dia dusta dengan puasanya, dia dusta dengan zakatnya, yakni oleh Allah dikatakan orang yang menghardik anak yatim. Kalimat menghardik, membentak, ini ditafsirkan dengan menyakiti hati-hati anak yatim, anak piatu. Dan disebutkan menghardik, menyakiti anak yatim, sholat Anda, zakat Anda, zikirmu, ibadahmu adalah dusta di atas agamamu. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ditambah lagi oleh Allah, orang yang berdusta di atas agamanya, selain membentak anak yatim, menyakiti anak yatim, dia yang tidak mau mengajak saudaranya untuk memberikan makan orang miskin. Kata-kata dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, 3 hal berat dilakukan oleh orang Islam di Islam. Satu diantaranya adalah bersedekah ketika sedang sempit. Kenapa nggih? Abot, berat. Oh, kita yang sekarang merasa cukup saja, ketika ada saudara kita yang tetangga pinjem duit, mesti aduh dek, pangapunten sepurone duitnya jek kanggo lho. Padahal orang yang sudah datang ke diri kita dengan menyatakan, Pak tolong bantu saya, pinjemi duit saya 500.000 saja, itu sebelum datang ke rumahmu sudah dipikir betul-betul bagaimana nanti malu saya ketika mau berbicara utang, bagaimana malu saya ketika ditolak. Loh, sampean tidak menghargai, Dik, maaf ya, ini uangnya masih dipakai.
Loh, padahal kita punya. Dan Allah menurunkan firman itu untuk mengingatkan orang-orang muslim yang merasa sudah sholat, yang merasa sudah puasa, merasa sudah bisa haji, namun dia bakhil terhadap yatim piatu, bakhil terhadap orang yang susah, maka dia disebut oleh Allah sebagai berdusta di atas agama Islam. Mudah-mudahan dengan aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, kita tidak lagi menutup diri terhadap kesusahan-kesusahan orang lain. Allahumma amin. Nggih. Ditambah lagi, disambung oleh Allah, orang yang berdusta di atas agamanya, jangan merasa orang yang setiap hari melakukan sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, tambah lagi yang kalau malam sholat tahajud, itu merasa dirinya sudah dekat dengan Allah. Diingatkan, fawailul lil musallin, maka celakalah sholatnya. Loh, orang sholat saja masih celaka, apalagi yang belum sholat. Kenapa Allah menyebut celaka? Alladzina hum yura'un, setiap hari azan berkumandang pakai pakaian bagus ke masjid, pakai jubah gamis panjang, gamisnya selalu disetrika rapi, pakai minyak yang wangi, minyak nyong-nyong, untuk sholat itu bagus. Bersolatlah seolah-olah kamu setelah sholat ini adalah sholat yang terakhir dan nanti kamu akan mati. Maka diajarkan dalam Quran kalau sholat itu pakai pakaian yang bagus yang kita punya. Namun yang dibenci oleh Allah, alladzina hum yura'un, di situ ada riya, ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin diakui keislaman kita terhadap orang lain. Nah, ini yang bahaya. Dan ini salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW, inna akhwafa ma akhafa alaikum syirkul asghar, wahai umatku, yang saya takutkan di antaramu adalah syirik kecil. Ini apa nggih Pak Yai? Ngoten hadis. Inna akhwafa ma akhafa alaikum syirkul asghar, napa niku syirik kecil, wa huwa riyaun. Loh, riya niku sudah menjadi bagian syirik, dan syirik niku berarti jenengan menyampingkan Allah. Sampean kok beribadah ingin dipuji orang lain, ingin dinilai orang lain, mendapatkan perhatian orang lain, itu sudah dihukumi oleh Allah syirkul asghar. Apa mau? Syirik kecil. Lah, Gus, lah niki syiriknya kecil, berarti nek syirik besar. Terus hukumnya napa? Hukum niku padha mawon. Ma'aktsarahu haramun faqaliluhu. Yai, haramun, barang kuwi nek oke haram, sithik ya tetep haram. Gus niki pangapunten arak sak gelas. Lombe sih. Mulai mujadah wau mulai watak-watuk soalnya kula do pengen banyu panas. Biasanya kula tetesi obat, kula iki yang penyakitan. Haram. Arak sak gelas haram. Gus nakne saithik nggih penghormatan, ya ora apa-apa lah kok saithik ya. Iki tiyang edan. Makanya hati-hati. Sekarang ini orang banyak keliru melihat seseorang yang selalu tampil di sosial media maupun di entertainment. Dia bukan ahli fikih tapi Anda sebutnya ahli fikih, ahli hukum. Dia bukan ahli ibadah, namun dia hanya pandai berbicara. Terus Anda taklid kepadanya, Anda mengikutinya. Ini berbahaya. Harus bisa membedakan mana ulama, mana ustadz, mana mubalek, mana penceramah. Lho, penceramah iki durung tentu karwane apik ngoten lho. Gur menang apal. Justru yang sekarang ini banyak menyesatkan umat, terutama umat Islam. Di antaranya banyak sekali yang mengatasnamakan Gus.
membuat entertainment dengan krunya, dengan timnya, di retorika, di setting seperti film, melawan dukun santet. Ruqyah melawan dukun santet. Ruqyah kemudian kehebatan Gus ini melawan perampok. Loh, nak ya lucu nih. Dia menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat asma untuk mencari uang popularitas. Dan anak-anak kecil sekarang ini, di tempat saya banyak orang tua yang selalu berlangganan subscribe YouTube Gus ya, Gus ini, Gus yang menyesatkan. Seharusnya ketika dia ulama ataupun dia ahli ilmu, dia menyampaikan ilmu tentang fadilah amal, ilmu tauhid, ilmu waraid ibadah wiridan, ilmu zikir, bukan ilmu yang untuk takabur. Dan banyak sekali yang sekarang ditangkap polisi. Loh, yang anehnya lagi, aparat penegak hukum kepolisian ini yang kemarin kami bahas dengan para aktivis, belum ada undang-undang yang mengatur mempidanakan tentang penyebaran berita hoax terkait dengan kegiatan entertainmentnya Gus ini bahaya. Ada adegan berkelahi pakai celurit. Loh, zaman saiki kok jene glutan pakai celurit. Loh, nanti babin sane lo kemana? Babin Kamtipmasnya kemana? Kalau ini dibiarkan membuat masyarakat khawatir. Oh, jangan-jangan di Kendal ini ada perampoknya. Oh, kemarin di YouTube ada perampoknya di kalangan dengan Gus itu. Loh, nak yo lucu, Pak. Gini apa nggih? Hati-hati. Banyak sekali Gus sekarang ini yang justru tidak membawa kemaslahatan umat, tapi membawa kemadorotan agama ya seperti ini. Yukadzibu bidin, berbohong di atas agama. Punya keahlian dikit asma dipamer-pamerkan. Lho, nak ngono kuwi gak neng YouTube ngono kuwi, Pak. Harusnya dibuat tolong-menolong, tidak dipublikasikan, diajari dakwah. Masyarakat ini yang sekarang ini sangat sulit mencari sosok figur pemimpin, harusnya dimunculkan orang-orang yang bagaimana cara sholat yang baik menurut Quran dan hadis, bagaimana zikir yang baik menurut Quran dan hadis, bagaimana cara kita bertangga dengan Quran dan hadis. Nah, jangan sampai seperti yang tadi, kita ini sudah merasa diri ahli ibadah, namun hati kita masih selalu mengkafir-kafirkan orang lain, masih selalu menganggap buruk orang lain, dan selalu menganggap diri kita selalu baik. Ini yang justru dicari ulama yang seperti itu. Makanya pesan betul, hati-hati sosial media yang merusak agama ini ya. Salah satunya perangkatnya handphone. Jadi agama itu menurut mereka akan didoktrinkan kepada orang Indonesia ini sebagai candu yang begitu pahit, sehingga teman-teman orang-orang yang merasa akidahnya lemah, dia tidak akan dengan mudah dari Islam pindah ke Nasrani, dari Islam pindah ke Buddha, dari Islam pindah ke Katolik. Ini adalah tujuan mereka. Tujuan mereka melemahkan akidah-akidah orang Islam supaya orang Islam tidak memegang kuat-kuat syariat akidah tauhidnya. Nah, ini bahaya. Makanya keluarga ini yang namanya ku anfusikum wa ahlikum naro, monggo dimulai dari bagaimana kita mengendalikan anak-anak kita ini, kerabat kita ini, jangan menjadikan handphone sebagai guru kita. Karena ada gerakan yang mencoba untuk memasukkan doktrin-doktrin melemahkan syariat Islam dengan metode penyebaran sosial media. Ini yang perlu diwaspadai. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai ancaman gerakan yang merusak persatuan umat Islam. Allahumma amin. Taraf tengah-tengah ujian di mana pemerintahan sendiri, umara-umara kita tidak lebih mengedepankan syariat Islam, tapi lebih mengedepankan bisnis negaranya.
Makanya kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah segera menurunkan hidayahnya terhadap siapa? Yo termasuk jenengan kabeh kuwi, wong kuwi pilihanmu dhewe. Makanya sampeyan nak milih aja kleru, nggih. Aja kleru milih. Jenengan sambat iki dipimpin rong periode kok rusak, yo pilihanmu dhewe. Makanya aja sambat. Nah, yo kudu dirasakne bareng-bareng. Sing getun nek kaya kula ngeten niku ora melu milih malah kena imbase. Kan ngono sing repot. Aku ora milih malah kena imbase. Neng jangan sampai perbedaan pilihan menjadi kita saling berbenturan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan memasukkan kita pada golongan-golongan orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma